semua atlet berdoa, semua atlet berusaha, semua atlet latihan. Yang menentukan tuh nanti tetap yang di atas gitu. Dan dari situ aku kayak oke, emang ngomongnya tuh gampang gitu ya. Tapi ketika waktu pertandingan dan kalah, wah itu aku ada di fase dimana aku nggak bisa nerima gitu. Itu kan yang sulit ya. Dan selama 2 minggu tuh aku nggak mau keluar ketemu siapapun, Kak. Hai, halo kawan UGM. Hai kawan UGM, kita ketemu lagi di UGM Podcast. Yes, betul sekali. Dan kita akan membahas apa Mbak Astri hari ini? Kita mau bahas Milanisti. Bola berarti? Kalau dengar kata Milanisti kayaknya kita selalu identik sama bola Bola. atau fans club salah satu Klub besar di Italia. Iya benar banget. Tapi kali ini kita nggak mau ngobrolin tentang bola, Adit. Kita akan ngobrolin Alifa Milanisti yang kebetulan namanya emang mirip tadi sih ya. Oke. Seorang gadis yang cantik. Cantik. Terus Kabarnya juga berprestasi. bener banget. Mahasiswa berprestasi. Terus sebutin apa Award lagi? di LPDP. Bukan main. Terus dia juga kalau tidak salah saya ngepoin Instagramnya itu influencer lifestyle. Aku juga sih pas aku lihat Instagram itu dia ternyata main iklan. Luar Paket biasa. komplit gak sih? Paket komplit. Udah Benar. cantik, pinter, berprestasi lagi. Terus dia juga anak UKM karate. Karate. Ya benar banget. Bentar. Kalau kita ngomongin tentang UKM tuh rasanya kayak mahasiswa berprestasi tuh pasti identik sama berprestasi di luar kuliah tuh pasti identik sama kuliahnya lama. Ya itu Terus, mitos mungkin ya. benar. Tapi kemungkinan mitos ini sudah mulai dipatahkan dan Oleh salah satunya Alifa oleh Alifa. Milanisti. Betul sekali. Mungkin kita akan bahas langsung Benar. terkait dengan katanya UKM tuh lulusnya lama, benar nggak sih? Kita sudah kedatangan di studio podcast UGM. Ini sudah ada Alifa Milanisti. Apa kabar Alifa? Halo Kak. Halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini cantik, emang bener cantik ya. Kalah kamu loh. Benar. Oh pasti. Alifa, sekarang kesibukannya apa Alifa? Sekarang kesibukannya kuliah karena lanjut studi S2, terus juga mungkin ngelatih dan juga latihan di UKM Karate UGM sekarang masih, sama mungkin ngurusin beberapa kerjaan sih, kayak mungkin ya endorsement. Tapi kalau kan? Bener kan yang kita Nggak, obrolin itu buat tadi. sampingan aja. Iya, gitu. tapi kamu keren loh. Kamu sebenarnya udah aktif di UKM karate sendiri tuh dari kamu S1 kan? Betul, dari S1. Oke. tapi kalau boleh tahu dari kapan kamu suka karate? Kalau dari sukanya kapan? Dari mulai itu kelas 2 SD. 2 SD. Iya betul, umur 7 tahun. Kamu sudah bisa nendang, sudah bisa mukul. Udah ya, karena kayak pasti kan dilatih ya Iya. gitu. gitu. Berarti kamu SD. setia loh ya. Dari 15 kelas 2 tahun. SD loh. Berapa puluh tahun? 15 tahun. Asik. Awalnya senang karate karena Awalnya seneng karate itu karena kan diajak bapak ya, kayak ayo latihan gitu, belajar bela diri. Awalnya tuh cuman buat ya sebagai cewek kan ya, biar bisa jaga diri gitu. Sampai akhirnya ternyata kata pelatih tuh, oh ini ada bakatnya gitu. Dan sebenarnya yang bikin aku suka karate tuh, di karate tuh nggak cuman tentang kita belajar teknik aja gitu, tapi tentang bagaimana kita belajar disiplin, tanggung jawab, terus juga mandiri. Dan pokoknya aku belajar banyak hal sih Kak dari karate gitu. Oke. Dari Berarti sejak aku apa kamu dulu ya nih? kamu dulu lah, nggak apa-apa lah. Tapi soalnya aku ini agak apa ya, excited gitu loh, Iya, sama. ngobrol sama si Alifa nih. Aku malah excited waktu dia bilang aku kenal karate tuh karena dikenalin sama bapak yang ngefans sama AC Milan ya. Betul. Makanya namanya Milanisti dia ya. Iya bener. Oke. Korban nama. Kamu kan berarti ikut karate dari S1. Dari kecil. Dari kecil. Tapi waktu kuliah di UGM udah aktif di UKM karate Betul. dari S1 sampai sekarang. Udah berapa banyak medali yang kamu sikat? Asik. Aduh, jujur nggak tahu Kak. Gak tahu Saking apa lu? banyaknya. Nggak ngitung. Maksudnya dalam kalau misalnya dari kecil pasti banyak, karena per tahun tuh kita mungkin ada 10 sampai belasan lah pertandingan gitu. Jadi aku kurang tahu pastinya berapa gitu. Oke. Yang paling bergengsi yang pernah kamu ikuti dan kamu paling ingat apa? Kalau yang paling gini, sebenarnya ada yang paling berkesan ya. Kalau paling berkesan tuh nggak paling gimana ya? Paling bergengsi gitu. Itu yang di Swiss. Yang di Asik. Swiss mungkin karena internasional kan. Dan itu waktu aku umur 14 tahun, Kak.
Berarti kamu SMP, betul. oh wow. SMP. Dan setelah itu tuh yang bikin aku berkesan lagi karena habis juara di situ aku diundang ke Istana Negara gitu buat upacara gitu. Luar biasa ya. Waktu itu masih SMP udah Betul. bisa karena karate sampai Swiss terus diundang ke Istana Negara upacara. Oke, Oke. itu ke level internasional ya. Kalau yang Iya. nasional pasti lebih banyak ya. Kalau nasional sebenarnya banyak baik open maupun juga yang resmi gitu. Mungkin kalau yang paling berkesan kemarin sih PON. Open ya, Iya. yang di Papua. Iya, betul. Berarti paling terakhir yang paling berkesan buat kamu itu. Iya, PON. Oke. Luar biasa. Oke, Alifa. Pertanyaan berikutnya mungkin agak tricky ya. Tapi pernah nggak sih kamu terlalu fokus untuk lomba, jadinya getol banget kompetisi. Jadi pengennya tuh kompetisi terus gitu loh. Pernah nggak di fase dimana kamu kuliah, fokus kuliah, tapi takut nggak bisa kompetisi? Pernah nggak? Oke, pernah pastinya. Apalagi kalau aku boleh cerita tuh itu di awal masuk UGM, Kak. Jadi sebenarnya di karate UGM, di UKM karate itu tuh dulunya bukan UKM yang buat pertandingan gitu. Jadi lebih ke tradisional gitu. Namanya tuh FKTI gitu, Inka FKTI. Nah dulunya kan kayak gitu. Nah karena aku masuk UGM tuh banyak gitu yang bilang kayak yakin mau masuk UGM, nanti nggak bisa karate lagi loh, nanti nggak bisa tanding lagi loh gitu, nanti berhenti loh karatenya gitu. Nah tapi aku tuh pengen matain stigma itu gitu, sampai akhirnya ketika aku masuk, jadi latihan pertamaku tuh bukan di UGM, tapi di univ sebelah. Boleh aku Oke. sebutin nggak? Nggak apa-apa, tapi kita mungkin tahu ini ya. Oke, nggak usah disebutin juga yang penting. Nah, aku pokoknya latihan di univ sebelah. Terus abis itu aku tuh bahkan pertama kali kejuaraan tuh aku nggak mewakili UGM, tapi univ sebelah. Oh my god. Karena latihannya mungkin di univ sebelah gitu ya. Ini plot twist banget. Ini dikat bisa nggak? Nggak apa-apa, ini fakta unik juga sih Iya, betul, mungkin ya. Oke. Iya, jadi aku waktu awal pertandingan tuh nggak mewakili UGM karena ya itu UGM itu UKM-nya karatenya itu tradisional gitu. Iya. Yang dimana memang dia itu lebih fokus ke bela dirinya, jadi bukan buat pertandingan. Nah sampai akhirnya waktu itu ya pasti sebagai mahasiswa UGM pengen dong ya mewakili UGM, masa aku mewakili univ lain terus gitu. Sampai akhirnya ngumpulin teman-teman yang memang keterima, kan aku lewat jalur PBUB ya, jalur prestasi, keterima jalur atlet juga. Terus kayak yaudah yuk kita latihan bareng, dan waktu itu latihannya kita tuh masih numpang di taekwondo. Itu numpang di taekwondo karena kita belum punya wadah UKM waktu itu gitu. Terus waktu kita pertandingan itu kita tetap bela UGM, tapi kita itu dananya tuh lewat ini, kalau ngajuin dana tuh lewat UKM-nya karate itu gitu. Terus kalau kita minta dana buat pertandingan kita tuh pakai UKM ini, UKM tradisional ini gitu. Nah setelah itu mungkin seiring berjalannya waktu, karena kita prestasinya sudah membuktikan lumayan banyak nih, dinotis tuh sama dituang sama kemahasiswaan gitu. Yang dimana akhirnya bisa ngerubah UKM FKT ini jadi UKM buat pertandingan gitu. Jadi sekarang UKM karatenya itu sudah jauh lebih baik, udah ada wadahnya, bahkan keagamannya, alumninya juga sangat mendukung gitu Kak. Kayak gitu. Nah jadi awalnya tuh aku dari takut itu ya, takut buat kayak aduh kayaknya aku nggak bisa berprestasi lagi deh Iya, gitu. Sampai akhirnya oke, aku bisa buktiin kalau masih bisa karate di UGM. Wah, luar biasa. Jadi karate UGM dari yang awalnya cuma tradisional, Betul. cuma bela diri, sekarang disiapkan juga untuk kompetisi gitu ya. Betul. Luar biasa Ya mungkin ya. ada campur tangan si Alifa ini juga. Ini. Ceritanya sih berapa menit doang, perjalanannya yang keren ya. Betul sekali. Tapi boleh sharing nggak sih, kan kamu kuliah ya di psikologi ya kalau nggak salah ya Betul, dulu di S1 ya. psikologi. Psikologi kan mungkin terkenal juga salah satu prodi yang sibuk ya. Gimana kamu bagi waktunya dengan UKM, kuliah, mungkin juga akan ada praktikum kalau ada mungkin di psikologi. Kamu bagi waktunya gimana sampai kamu bisa berprestasi juga nih, Mapres, sampai pada akhirnya kamu juga karate menang banyak. Gimana bagi waktunya? Nah sebenarnya kalau mungkin kalau masalah bagi waktu tuh aku udah kebiasaan dari kecil gitu loh Kak, dari SD, SMP, SMA gitu kan, yang dimana kayak emang dulu tuh bahkan lebih jarang sekolahnya gitu. Kalau waktu sekolah di SD, SMP, SMA gitu. Nah kalau kuliah ini memang sebenarnya psikologi itu termasuk salah satu prodi yang cukup sibuk gitu ya. Dan tapi waktu itu tuh aku pernah waktu semester 3, mungkin aku cerita sedikit kalau jadi kalau misalkan kita mau ikut prapon gitu atau misalkan pon, aku tuh pasti ada training camp, dan itu di Semarang. Karena kan aku asal daerahnya Wonogiri ya. Jadi pasti kalau
pertandingan yang mewakili daerah tuh aku ikutnya Jawa Tengah gitu. Nah kalau kayak gitu tuh aku kan pasti di Semarang nih, aku nggak mungkin bisa kayak PP bolak-balik Semarang Jogja, Jogja, ya. betul. Yang dimana kayak padahal kalau misalnya latihan tuh pagi siang sore gitu. Nah waktu semester 3 itu aku tuh memutuskan buat ikut prapon dan aku nggak bisa kuliah dan itu belum pandemi jadi kayak masih offline gitu. Tapi kalau aku mau cuti tuh juga nggak bisa karena waktu itu ada pertandingan namanya tuh Pomnas, itu Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional dan persyaratannya harus mahasiswa aktif gitu. Nah terus kalau misalnya cara bagi waktunya, yang pertama aku pasti ada goals gitu, karena kalau misalnya kita nggak punya goals kan kita jadi bingung ya mau nentuinnya yang mana gitu. Yang kedua pastinya tentuin prioritas. Prioritas itu bukan cuman tentang kayak penting nggak penting gitu menurut aku, tapi tentang resikonya tuh apa, benefitnya tuh apa, harus lihat itu gitu. Nah terus mungkin tips yang ketiga itu aku kayak lebih ke pinter-pinter bagi waktunya aja sih, maksudnya dalam artian kayak misalnya belajar itu kan bisa di mana aja dan kapan aja gitu, dan nggak harus di kelas gitu aku mikirnya. Jadi kalau selama aku TC gitu ya, aku masih bisa tanya temen gitu, oh update-nya apa aja, harus gimana aja, terus aku belajarnya pelan-pelan gitu. Tapi aku harus tetap nih, misalnya kalau misalnya fokus ke karate juga karate dulu gitu, baru nanti setelah pertandingan selesai aku tuh selalu kayak oh oke, berarti aku harus ngebayar apa yang udah aku tinggalin gitu. Jadi kalau karatenya udah selesai, berarti aku harus fokus kuliah dulu gitu, baru mengejar ketertinggalan, kayak gitu sih. Wow, keren ya. Tapi memang kayaknya kalau atlet tuh kebanyakan kayak gitu loh, Dit. Jadi kayak disiplinnya tuh tinggi, kayak udah jadi dasar ya. Terus aku salut juga sama kamu tuh, kalau aku jadi kamu nggak ngerti deh. Kayaknya habis karate capek gitu kan. Tapi kamu masih keren. Ngomongin tentang kuliah juga, kamu kan tadi di awal kita ngobrol ya kalau kamu award di LPDP juga. By the way, kenapa kamu nggak ngambil S2 di luar negeri? Nih, salah satu pertanyaan yang aku pengen tanyain dari kemarin. Terus, next questionnya adalah, kamu gimana juga tuh bisa perjalanannya sampai ke situ gitu, kayak bagi waktunya, terus goals kamu apa awalnya sampai kamu kayak gitu-gitu? Nah ini nih Kak, oke aku juga mau cerita ya. Mungkin yang pertama kenapa nggak ambil luar negeri gitu. Dan kenapa memutuskan LPDP gitu. Jadi kenapa memutuskan LPDP dulu, karena memang dari SD, SMP, SMA sampai kuliah S1 pun aku tuh nggak pernah bayar kuliah. Bayar sekolah, ya bayar sekolah dan bayar kuliah gitu. Jadi selalu kayak dapat beasiswa gitu. Termasuk kalau S1 kemarin tuh aku dapat beasiswa mahasiswa berprestasi dari kabupatenku Kak, dari Wonogiri gitu. Nah sehingga waktu S2 tuh aku kayak, aku juga pengennya beasiswa lagi nih gitu, karena udah kebiasaan kan. Terus akhirnya oke, kayaknya aku ambil LPDP. Nah waktu itu jadi kalau ambil LPDP karena aku udah keterima S2, jadi aku tuh sebenarnya pengennya juga luar negeri sama di Indo kan, di UGM mungkin kalau misalnya ini. Nah aku tuh udah daftar di UGM duluan, terus udah keterima. Terus akhirnya aku tuh ngajuin defer kan ke dekan karena kita mau daftar LPDP. Nah dari Pak Dekan tuh udah sangat menyayangkan gitu, kenapa kamu gak ambil luar negeri aja gitu, karena kebetulan minat yang aku pengenin pun sebenarnya belum ada di Indo gitu. Aku pengennya tuh fokus ke sport psychology. Iya, karena berkaitan sama atlet juga kan gitu. Nah sampai akhirnya udah kan dari Pak Dekan bilangnya kenapa nggak ambil luar negeri aja gitu. Terus aku tuh berdiskusi dengan bapak gitu, dan pastinya harus dengan orang tua kan ya. Nah kalau bapak tuh nggak mau ditinggal gitu, mungkin karena aku tuh anak pertama dan cewek, dan adik aku tuh cowok, dan aku tuh disayang banget Kak, disayang banget gitu. Sampai kalau di luar negeri kan lama ya, kayak ya 1,5 sampai 2 tahun lah gitu, kayak nggak bisa deh gitu. Sampai akhirnya kalau misalkan ambil course atau misalnya conference di luar oke lah gitu, karena jaraknya tuh dekat gitu. Nah waktu akhirnya aku memutus kayak oke, yaudah mungkin pilihan orang tua tuh juga pilihan terbaik. Gitu. Dan aku juga kayak aku nggak masalah kok, menurut aku kayak kuliah dimanapun juga sebenarnya tergantung pribadi masing-masing gitu. Memang pasti privilege di luar negeri itu lebih banyak gitu. Nah waktu wawancara LPDP pun cerita lucunya adalah, jadi salah satu interviewernya itu juga yang terakhir menanyakan kayak kenapa kamu gak ambil di luar negeri, dan beliau tuh kayak sayang banget loh kamu gak ambil di luar, kamu mending diambil di Leiden gitu atau di mana gitu. Malah kalau saya sih, kalau kamu bisa ganti, kamu ganti aja gitu.
Nah, Ya ampun. Keren loh ini. Cukup emosional loh dengerin Iya. cerita dia karena sepanjang dia cerita tuh aku kayak mikir dari tadi aku nunjuk-nunjuk ya apa-apa. Nggak Kayak apa-apa. sepanjang dia cerita itu kau kayak mikir bahwa ternyata belajar ikhlas itu juga luar biasa ya. betul. Dia lebih milih orang tuanya. Betul. Terus Tapi memang apa yang disampaikan Alivia tuh benar ya, pilihan orang tua itu pilihan terbaik juga gitu Iya. loh. Ya pada prinsipnya UGM dipilih ya memang UGM mungkin terbaik di sini ya. Betul. Apalagi mungkin kalau dibandingkan dengan kampus luar kita nggak kalah kok sebenarnya Iya, gitu ya. Oke, tapi Alifa, ngomong-ngomong tadi kan di awal kita nyampein juga kamu tuh influencer. Itu kamu hobi atau pekerjaan sampingan ibaratnya gitu, atau memang ya yang sekarang kamu lakukan tuh itu gitu? Sebenarnya lebih ke pekerjaan sampingan sih Kak. Tapi itu tuh berjalannya mengalir gitu. Jadi mungkin kalau dari influencer itu dari sejak S1 gitu, dari sejak maba gitu kan. Nah, lama-lama kayak dapat endorse segala macam dan aku pun enjoy menjalaninya gitu. Dan menurut aku itu salah satu kayak apa ya, kesibukan lainku gitu. Karena sebenarnya ada satu sisi negatif dari aku tuh yang kayak kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain, aku tuh merasa bersalah gitu. Kayak kok Kayak aku sia-sia gabut gitu ya? ya? Iya, kok aku gabut, kok aku nggak ngapa-ngapain ya gitu. Orang pintar tuh nggak bisa diem biasanya. Enggak. Ya salah satunya itu gitu. Kalau aku melihat seorang Alifa tuh udah cantik, pinter, atlet, aktif ya. Gak apalagi goler-goler doang gitu. iya makanya itu tapi tidak mungkin seorang Alifa seperti itu, makanya dia mencari sampingan ibaratnya gitu untuk jadi seorang influencer. Dan mulai detik ini Alifa, saya menjadi salah satu pengagum kamu. Tolong nanti waktu edit ini di-cut. Oke. Oke, dari ngobrol dari A sampai Z dari tadi ya. Aku penasaran deh, goals kamu tuh apa sih sebenarnya setelah perjalanan hidup kamu sepanjang ini dan mengasyikkan ini gitu. Oke, kalau goals jangka panjang pastinya lebih pengen jadi versi terbaikan dari diri aku. Terus juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Menurut aku itu yang penting gitu, bisa membanggakan orang tua, sekitar dan diri aku sendiri gitu. Nah, mungkin kalau goals jangka pendeknya tuh kayak misalnya 5 atau 6 tahun ke depan gitu ya. Pengennya jadi psikolog atlet. Asik. Pengen Amin ya, jadi- aku doain amin. Dan juga mungkin juga akademisi, bisa sampai dokter, profesor gitu. Semoga. Wah, amin, amin, amin. Oke, keren. Tapi BTW Alifa, ada nggak pengalaman yang kamu tuh nggak pernah lupain, yang itu berkesan banget buat kamu selama kamu menjalani kehidupan yang entah jadi atlet, entah jadi mahasiswa, award di LPDP, termasuk mungkin salah satunya jadi influencer, ada nggak? Pastinya ada gitu ya. Dan menurut aku tuh ini Kak, apa namanya, banyak hal yang udah terjadi gitu kan dan selama ini gitu. Yang aku ambil tuh untuk menentukan sebuah pilihan ya, tentunya itu kan suatu hal yang sebenarnya susah gampang gitu. Dan menurut aku pilihan itu sebenarnya nggak ada yang benar dan salah gitu, tergantung pribadi kita masing-masing gitu. Dan dalam jalan pilihan itu aku harus benar-benar ikhlas, harus tahu resikonya apa, benefitnya nanti ke depan seperti apa gitu. Dan kalau ngomongin kegagalan, mungkin juga aku tuh sering banget, ya nggak sering banget, maksudnya kayak pasti pernah gagal gitu ya. Dan ini sih, jadi aku mungkin cerita sedikit tentang PON gitu. Jadi PON itu sebenarnya aku gagal Kak. Ya, jadi aku nggak juara di PON, tapi aku belajar banyak hal. Mulai dari di PON itu aku effortnya tuh nggak main-main gitu, istilahnya kayak aku udah menaruhkan apapun di situ, harapanku, terus juga keringat segala macamnya. Apalagi itu saat pandemi COVID kalau nggak salah. Betul, saat pandemi COVID gitu. Yang dimana aku tuh udah mengerahkan seluruh tenagaku intinya, dan aku tuh udah berharap banyak gitu. Tapi pelatih aku tuh udah bilang dari awal kayak, kalau kamu siap menang, kamu harus siap kalah gitu. Dan kalau misalnya kamu tuh harus siap gitu, karena semua atlet berdoa, semua atlet berusaha, semua atlet latihan, yang menentukan tuh nanti tetap yang di atas gitu. Dan dari situ aku kayak, oh oke, emang ngomongnya tuh gampang gitu ya. Tapi ketika waktu pertandingan dan kalah, wah itu aku ada di fase dimana aku nggak bisa nerima gitu. Itu kan yang sulit ya. Dan selama 2 minggu tuh aku nggak mau keluar ketemu siapapun Kak, karena kayak ketika aku keluar pasti aku ditanya gimana PON kemarin gitu. Dan ketika aku ditanya tuh aku kayak ngomong kemarin kalah itu tuh kayak masih berat gitu. Sampai akhirnya aku tuh mikir gitu kayak, oh oke, mungkin PON itu bukan rezeki aku, dan Tuhan
Allah itu pasti ngasih rezeki kita di yang lain gitu. Terus akhirnya aku kayak oke, berarti kalau aku pon gak bisa, aku harus skripsinya cepet gitu, karena aku pengen lulusnya cepet. Sampai akhirnya yaudah aku mulai bangkit ya, dan mulai bisa nerima yang dimana kayak kalau orang nanya kayak gimana pon kemarin kalah gitu, udah sampai seenteng itu aku ngomong gitu, dari yang awalnya berat sampai enteng. Dan menurut aku ya nerima itu sih, acceptance-nya itu yang menurut aku jadi pengalaman yang unik dan luar biasa sih selama ini gitu. Oke, kamu sebagai atlet nih, dengerin cerita kamu tentang kegagalan waktu kamu ikut PON, sampai bagaimana kamu memanajemen diri kamu sendiri, sampai kamu healing nih ditanya tentang sebuah kegagalan dan kekalahan. Mungkin kamu bisa bagi tips buat teman-teman yang mendengarkan, bagaimana sih caranya mengelola kegagalan dan kekalahan versi kamu? Oke, wah pertanyaan agak berat ya. Kayak skripsi ya. Gimana caranya mengelola kegagalan pasti Dan menerima sih, terutama Oke, menerima. Oke. benar, menerima ya. Nah, menerima tuh sebenarnya prosesnya pasti panjang, Kak. Pasti. Yang dimana kayak kita misalnya gagal di suatu hal yang kita pengen banget nih, kita harapin banget tapi kita gagal, dan kesempatan itu tuh belum tentu datang 2 kali gitu. Maksudnya aku bisa main di PON tuh belum tentu loh tahun ini bisa gitu kan. Betul. Nah, waktu itu aku belajarnya adalah bahwa aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang penting ketika aku sudah berusaha semaksimal mungkin, aku tuh ngerasa kayak bahwa ya udah, ini udah terbaik buat aku, dan setidaknya aku mencoba gitu. Aku bukan yang kayak menghindari atau aku nggak pernah nyoba, karena kalau kita nggak nyoba kita nggak bakal tahu rasanya. Dan ketika aku proses menerima itu tuh ada satu titik di mana aku tuh sebenarnya yang bikin aku ngerasa gagal banget tuh bukan karena aku nggak juara, Kak, tapi lebih ke aku nggak bisa banggain orang tua aku gitu. Dan kayak aku takutnya aku bikin malu nggak ya gitu kan. Nah terus abis itu ketika aku menerima itu tuh aku lebih ke percaya aja sih bahwa ya itu tadi, Allah itu pasti bakal ngasih sesuatu yang indah nantinya gitu. Misalnya ya karena aku gagal PON ini, aku skripsinya jadi lebih cepat. Terus juga aku bisa keterima award di LPDP gitu. Siapa yang nyangka gitu. Dan aku selalu percaya bahwa kalau kita lihat ke belakang, nanti kita bakal tahu, oh ini yang dimaksud gitu. Oh hari ini loh yang dimaksud gitu. Aku sampai di titik sekarang ya pasti melalui proses yang berat gitu sih. Wow, jadi intinya do your best, let God do the rest. Yes, ya. betul. Jadi Luar biasa. sebelum siapa sih sebenarnya narasumbernya ya? Jadi intinya dari Alifa tadi dia bahwa kalau misalnya kita nerima kegagalan, baik kaum ambis nih, termasuk saya, kayak ngomong sama diri sendiri deh. Aku setuju banget sama kamu ya. Sebelum kita terlarut-larut, kita bisa refleksi dulu. Betul. Nanti akhirnya kita pasti akan bersyukur ya kenapa kita ada di titik ini. Wow. Betul sekali. Anyway, thank you sekali Alifa, ini sudah datang di podcast UGM. Semoga hari-harimu makin cerah ya. Mungkin S2 bisa nggak sih ikut kompetisi? Oh masih Masih bisa bisa ya? Cuman memang mungkin nggak fokusnya di non akademisi. Oh gitu, tapi tetap jalan akademisnya Tetap. ya. Tapi latihan masih ya? Latihan Karate ya? masih, dan kebetulan karena UKM-nya baru kan sekarang, Yes. dan tanggal 2 sampai 4 Juni ini ada pertandingan pertama kalinya di UGM karate Wow. gitu. Kabar-kabar ya. Iya. Yes, thank you very much pokoknya Terima untuk kasih Alifa. banyak. Semoga sukses ke depannya, lulus S2 dan mungkin bisa lanjut S3. Amin. Dan mungkin besok cita-cita jadi psikolog atlet ya? Iya. Kalau nggak salah goals-goals semoga bisa kamu tadi tercapai. kita amini ya. Yes, Amin. betul sekali. Terima kasih banyak, Kak. Dan juga untuk pendengar setia podcast UGM, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast UGM edisi kali ini ya Mbak Astri ya. Yes, bener banget. Jangan lupa juga untuk kalian yang merasa bahwa podcast-podcast kita itu penting, bermanfaat, impactful bagi siapapun, share di berbagai macam platform media sosial. Betul sekali. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Dadah dong Alifa. Dadah.